Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 231 sampai dengan 233, yang mana hadis ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mengurangi pahala orang sholat bagi orang yang sholat tanpa adanya pembatas. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur sahabat, diantaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas, yang mana hadisnya kurang lebih sama. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari wa an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajulul muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akharatir rahli mislul mu'akharatir rahli al mar'ata wal himara. Mislu mu'akharatir rahli al mar'ata wal himara wal kalbal aswadu. Jadi al-mar'ah ini bisa dibaca al-mar'ata, al-mar'atu, boleh al-himarah atau juga al-himaru. Wal kalbu bisa dibaca wal kalbah, itu bisa ya. Jadi al-mar'ata wal himara wal kalbah wal kalbal aswadu. Al-hadisa wa fil kalbul aswadu syaitanun akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahuhu dunal kalbi. Wali Abu Dawud wan Nasai an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma nahuhu duna akhirih. Wa qayyadal mar'ata bil haidi. Wa an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u shalatar rajulul muslimi, salat laki-laki muslim akan berkurang idza lam yakun baina yadaihi, apabila tidak ada di depannya tersebut mislu mu'akhati rahli, seperti bagian belakang, pelana belakang, yaitu yang menyebabkan pahala sholat seorang lelaki itu berkurang apa saja? Al-mar'ata, yang pertama itu perempuan, wal himarah, dan keledai, wal kalbah, dan wal kalbal aswada, dan anjing yang hitam. Al-hadisah, hadis ini, wafihi, di dalam hadis ini disebutkan al-kalbu
anjing al-aswadu yang hitam tersebut syaitanun. Syaitan adalah syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi. Dan menurut Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari jalur sahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah, nahwuhu disebutkan hal serupa. Hadisnya kurang lebih sama, dunal kalbi, tanpa menyebutkan anjing di sini, kata anjing. Jadi al-mar'ata wal himar, seperti itu aja, tanpa menyebutkan anjing kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah. Wali Abu Dawud wa Nasa'i an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sedangkan melalui jalur Abu Dawud, Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nahuhu menyebutkan hadis yang serupa, duna akhirihi, selain yang terakhir, tanpa menyebutkan yang terakhirnya tadi, al-kalbul aswadu. Itu waqayyadal mar'atu, dan diberi batasan al-mar'ata bagi wanita bil haidi, karena sudah haid atau sudah balik. Jadi wanita itu bisa diberikan batasan di sini karena sudah haid. Nah, hadis ini sebenarnya pernah dikritisi oleh sahabat Rasulullah dan juga istri daripada Rasulullah, Aisyah radhiyallahu an, karena beliau ya beranggapan bahwa kok kami ini disetarakan sama binatang, ya kan? Karena kan kalau misalkan seseorang tersebut sholat itu, nah bisa berkurang sholatnya, bisa berkurang pahala sholatnya apabila yang melintas di hadapan seorang yang sholat tersebut ada perempuan, ada keledai, dan anjing hitam. Oke, kalau anjing hitam dan keledai tidak ada masalah, cuma kok ada perempuan kayak gitu kan waktu itu. Nah di sini kita coba lihat ya, bagaimana sih makna keseluruhan daripada hadis ini. Karena saya jelas sudah sebutkan di awal-awal bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bukan wanita yang ya kayak wanita sekarang, ya kan, yang ya mohon maaf tidak begitu pandai. Tapi beliau ini memang orang yang kritis, pandainya luar biasa. Dan beliau ini kalau masalah harkat dan martabat perempuan, beliau adalah orang yang di depan. Seandainya saja ustadz yang berada di narasi kemarin yang membahas masalah poligami itu kan, teman-teman pasti tahu lah, itu kan sempat trending nomor 10 kalau nggak salah. Nah, beliau nyampaikan ceramah masalah poligami itu yang sampai berbusa-busa bersemangat seperti itu kan. Ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, selesai itu orang, ya, Ustadz Hafidin tersebut. Karena apa? Konteksnya bukan begitu. Ya, apa yang beliau sampaikan di narasi itu konteksnya bukan begitu. Poligami bukan seperti itu. Poligami hanya mubah dan sebenarnya bukan untuk memperbanyak seorang istri, tapi mempersedikit seorang istri. Karena di zaman Rasulullah SAW itu ya budaya poligami itu sudah mengakar mendarah daging itu. Nah, makanya kayak kasus Gailan itu yang mempunyai 9 istri, disuruh ceraikan, disuruh pilih dari 4 orang istri, suruh ceraikan, jadi sisakan 4. Nah, ya hadis ini juga pernah dikritisi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Tapi ya kalau yang namanya kritikan Sayyidah Aisyah terhadap hadis apa segala macam itu ya bukan kayak kita ini kan
mengkritiki syariat, enggak. Tapi beliau memang betul-betul ya belajar dari berbagai macam, dari berbagai sahabat gitu. Salat adalah munajat kepada Rob alam semesta. Salat di tempat yang ada wanita di dekatnya, kemudian wanita tersebut lalu lalang di hadapannya, di hadapan orang yang salat. Hal ini membuat orang yang salat itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan salatnya karena fitrah yang ditimbulkan oleh wanita. Jadi kenapa sih wanita itu menyebabkan pahala seseorang lelaki muslim itu menjadi berkurang? Karena yaitu tadi, kalau misalkan wanita itu lalu lalang seperti itu, apalagi wanitanya cantik, otomatis ya kan gaya kita ini ya jiwa kejantanannya bergejolak kayak gitu kan, ini cewek mana kok cantik betul. Nah, itu sudah yang menyebabkan pahala seorang lelaki tersebut berkurang. Adapun mengenai keledai, karena kedudukannya sama dengan syaitan. Ringkikan yang mengejutkan dapat menyebabkan gangguan terhadap orang yang sholat, dan baunya pun juga sangat mengganggu. Itulah kenapa keledai ini dapat mengurangi pahala seorang muslim tersebut berkurang. Ini kalau misalkan video saya dipotong nih, banyak nih yang bermasalah saya kan, itu dengan feminisme, dengan pencinta binatang juga, ya kan, karena nanti disebutkan di sini anjing lagi. Mengenai anjing, nah, anjing itu adalah di sini di syarahnya disebutkan anjing tersebut adalah syaitan. Terlebih lagi anjing yang berwarna hitam. Anjing lebih suka membuat rusak keadaan melalui lolongannya. Jadi seperti itu kan, anjing yang hitam itu memang agak mengganggu, merusak keadaan. Anjing ini adalah anjing yang paling ganas, paling kotor, paling sedikit manfaatnya, serta paling banyak tidur bermalas-malasan. Ini contoh daripada anjing yang berwarna hitam, al-kalbul aswadu itu. Kemudian kalau kita lihat analisis lafadznya adalah yaqta'us sholata. Di sini artinya adalah mengurangi pahala sholat. Mu'akharati rohli, yaitu kayu yang berada di belakang rohol untuk sandaran pengendara sebagai tambatan tali pengikat barang muatan. Itu ya. Jadi kalau mu'akharati rohil ini artinya kayu yang berada di belakang rohol untuk sandaran kendaraan. Jadi kalau misalkan kendaraan itu mau ditempati barang bawaan seperti itu, maka ditambah pelananya itu lagi. Itu kan kalau misalkan mobil itu ada keranjangnya seperti itu. Al-mar'ata yang dimaksud di sini adalah wanita. Adalah lewatnya wanita di hadapan atau dekat orang yang sedang sholat. Jadi kalau misalkan nih sudah wanita lalu lalang nih, sudah ambyar, sudah sholat, kita sudah, apalagi ya kan wanita tersebut al-hadisah hingga akhir hadis. Kalimat selanjutnya adalah sebagaimana berikut. Qultu fama balul aswadi minal ahmari minal asfari minal abyadi qala iya bni akhi sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma sa'altani faqala al kalbul aswadu syaitanun.
Aku bertanya, mengapa anjing hitam? Ya, kenapa kok mesti harus menggunakan anjing hitam? Apakah bedanya antara anjing hitam dengan yang berwarna merah, yang kuning, atau anjing yang berwarna putih? Abu Dzar di sini menjawab, "Hai anak saudaraku, aku pernah menanyakan hal yang serupa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, anjing hitam adalah syaitan." Ya, ini Rasulullah yang menjawab, bukan saya loh ya. Ntar kena walahu, dan bagi Imam Muslim nahwuhu, hadis yang semisal dengan hadis Abu Dzar. Adapun lafadznya ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u sholata al-mar'atu wal himaru wal kalbu wa yaqti min zalika mislu mu'akharatir rahli. Dapat mengurangi pahala sholat wanita, keledai, dan anjing. Tetapi hal tersebut dapat dihindari dengan penghalang semisal bagian belakang roho. Jadi ada pembatasnya tuh. Jadi kalau misalkan tidak ada pembatasnya, ketika wanita lalu lalang, keledai, dan anjing itu ya ada berkeliaran di situ, maka pahala kita berkurang. Nah, supaya pahala kita tidak berkurang, nah maka adanya pembatas seperti itu. Kalau misalkan keledai dan anjing itu ada lalang di ya, pahala kita sudah tidak berkurang. Ya, paling tidak ya majikannya ada lah. Cuman kalau untuk di Indonesia binatang-binatang seperti ini tidak ada ya, kecuali kucing ya. Kucing ya kalau di tempatku ini jujur aja kalau sudah kita sholat ya zut dia ada di depan kita seperti itu. Dunal kalbi, selain anjing, tetapi ternyata yang telah dijumpai dalam hadis Imam Muslim, nah ini harap direnungkan. Duna akhiri wa qaidal mar'ata bil haidi, selain bagian akhir dan mengenai wanita dibatasi hanya dengan yang berhaid. Lafaz hadisnya seperti ini. Ya, lafaz hadisnya yang lengkapnya, yaqta'u sholatal mar'atul haidi al-haidoh wal kalbu. Dapat mengurangi pahala sholat wanita yang sedang berhaid, yang haid, dan anjing. Jadi wanita yang sudah balik. Ya, kalau misalkan anak kecil, anak kecil gitu kan, bayi yang masih kecil meskipun anak wanita itu tidak ada masalah. Tapi yang sudah balik ini berbahaya, sangat berbahaya bagi keutuhan sholat kita ya, kelangsungan sholat kita. Apalagi sudah yang sudah yang macam-macam itu. Pembatasan wanita yang berhaid memberikan pengertian wanita yang tidak berhaid tidak mengurangi pahala sholat. Atau dengan kata lain, wanita yang belum mencapai usia balik tidak mengurangi pahala sholat seseorang tersebut. Seperti keterangan terdahulu mengenai pengkhususan anjing hanya yang berwarna hitam. Jadi kalau misalkan cewek tersebut yang lalang itu masih belum balik, itu tidak ada masalah, tidak mengurangi sholatnya. Tapi kalau sudah wanita yang sudah balik, ya seperti itu, nah itu mengurangi sholatnya. Kemudian di sini khusus untuk anjing yang berwarna hitam. Nah ini juga ada pengkhususannya, sudah dibahas ya kan, anjing tipe anjing yang berwarna hitam. Kalau nggak salah jenisnya ini pitbull, kalau nggak salah hitam warnanya itu. Yang dimaksud dengan makna qat'u ialah mengurangi pahala, bukan membatalkan. Jadi qat'u di sini artinya mengurangi pahala ya, tidak membatalkan sholat orang tersebut. Nah sekarang kita lihat fikih hadisnya. Orang yang sholat tidak memakai penghalang
atau membuat batas, ya, yang batasannya seperti itu, pahala sholatnya akan berkurang. Pahala sholat berkurang karena telah berlalu atau lewatnya wanita, keledai, dan anjing hitam. Jadi ya mesti ya harus ada pembatas sholatnya seperti itu. Jadi ya orang sudah tahu kan. Kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pahala sholat tidak berkurang karena ada sesuatu yang lewat di hadapan atau di dekat orang yang bersangkutan. Mereka melandasi pendapatnya dengan berdalil hadis nomor 190 yang lafadznya, tidak ada sesuatu pun yang mengurangi pahala sholat. Hindarilah oleh kalian dengan semampu kalian. Oke. Ini nanti ada di pembahasannya di 236 terakhir nanti. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat mengurangi pahala sholat kalian, hindarilah oleh kalian semampu kalian. Kemudian mereka menyanggah hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan qat'u sholat ialah memutuskan khusyuk dan zikir karena terganggu oleh hal-hal tersebut, hingga perhatian orang yang bersangkutan tertuju padanya, tetapi tidak merusak kepada sholatnya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sepakat mengatakan bahwasanya tidak merusak kepada pahala sholat seseorang tersebut, ya. Nah, mereka mengabaikan hadis ini karena apa? Mereka berlandasan kepada hadis nomor 236, la yaqta'u sholata syai'un wadra'u mastata'tum. Itu hadisnya. Itu nanti pembahasannya di akhir, ya, di akhir daripada bab ini, ya. Nah, kenapa mereka menyanggah hadis ini? Karena yang dimaksud dengan hadis ini adalah pada saat ada perempuan, keledai, anjing hitam tersebut lewat, maka fokus kehusuan kita jadi terganggu, ya kan? Ya mungkin ceweknya cantik atau gimana kayak gitu, ya. Sholat kita jadi terganggu. Kita tidak khusyuk dan zikir kita pun juga ya terputus lah seperti itu. Nah, kemudian Imam Ahmad berpendapat dapat memutuskan sholat karena lewatnya anjing hitam, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, kalau misalkan anjing hitam tersebut lewat di hadapan orang yang sholat tanpa ada pembatas di hadapan sholatnya, maka itu dapat menghilangkan pahala, mengurangi pahala sholatnya. Nah, itu tadi perbedaan pandangan daripada 4 imam mazhab, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat seseorang tersebut tidak ada yang dapat mengurangi pahala seseorang tersebut, tidak ada yang dapat berkurang meskipun ada yang lalang seperti itu. Nah, bisa dia berkurang manakala ya fokusnya terganggu kalau misalkan mengikuti hadis ini, ya. Karena pandangan 3 imam ini berdasarkan hadis nomor 236 nanti yang kita akan bahas. Kalau Imam Ahmad bin Hambal tetap berpendapat bahwasanya dapat memutuskan sholat karena lewatnya anjing hitam. Tapi kalau wanita, keledai tidak ada masalah. Tapi kalau lewatnya anjing hitam, maka pahala seseorang tersebut bisa berkurang, ya. Itu perbedaan pandangan para imam mazhab seperti itu. Jadi ya bagi teman-teman ya, kalau misalkan sholat sunnah kayak gitu, upayakan ya ada pembatasnya seperti itu kan. Ya sekarang di Tokopedia ada kok sutrotul musolli, itu pembatas sholat. itu biasanya kalau misalkan kita sholat sunat itu paling tidak ada
pembatas sholatnya. Oke, mungkin cukup sampai sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Itu kan ini bukan tujuan untuk apa namanya menyerang komunitas satu atau sama lain, karena kita ya cuman membahas tentang hukum berdasarkan daripada kitab yang sudah kami sebutkan. Kemudian juga apabila ada kritik, saran, masukan, dan pertanyaan, silakan sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.